Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang penuntut ilmu. Itulah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut salah seorang sahabatnya yang datang untuk bertanya, menuntut ilmu. Maka saya ucapkan kepada Anda semuanya, wahai saudara-saudari, selamat datang dan selamat bertemu, selamat berkumpul di majelis ilmu ini, di taman surga dunia, di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang semoga diberkahi olehnya. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita untuk ilmu yang bermanfaat, lalu membantu kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu kita untuk berzikir kepadanya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersama-sama dalam perjalanan menuju kampung akhirat. Safar menuju kampung akhirat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini kita sering melakukan perjalanan, menaiki kendaraan, berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya.
mengarungi lautan dengan kapal dari satu tempat ke yang lainnya, atau mengendarai pesawat, membelah awan-awan, mengantarkan kita ke tempat tujuan. Setiap kita melakukan perjalanan di dunia ini, senantiasa ada di dalam hati kita keinginan untuk kembali pulang ke kampung halaman. Namun ketahuilah wahai saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap kita, saya dan Anda semuanya, suatu saat akan menempuh sebuah perjalanan yang tidak mungkin lagi kembali ke dunia ini. Betapapun besar harapan Anda untuk kembali, keinginan dan permohonan serta permintaan Anda kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Anda tidak akan bisa kembali lagi. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang hal ini? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Sehingga ketika kematian datang menjemput salah seorang dari mereka, ia pun berkata, Rabbku, irji'uni, kembalikan aku. Aku ingin pulang ke rumahku. Aku ingin kembali ke tengah keluargaku, bersama teman-teman, sahabat, karib kerabatku. Aku ingin mengulang lagi semua amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Tetapi saudara-saudariku, perjalanan ini tidak ada lagi jalan kembali, jalan pulang ke dunia. Perjalanan yang panjang dan bekal yang sangat sedikit. Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun hiya qailuha. Itu hanyalah kalimat yang diucapkannya, kata-kata yang diucapkannya. Dia tidak akan mungkin kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di balik dia ada tabir barzakh yang membatasi dia hingga hari berbangkit. Perjalanan yang panjang membawa bekal sedikit. Perjalanan yang dahulu membuat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu terisak-isak menangis sebelum menempuh perjalanan tersebut. Sahabat yang menghabiskan waktunya untuk menegakkan, membela sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang wafatnya terisak-isak menangis. Kenapa? Kata beliau, ahin, aduhai, min bu'dis safar, aduhai jauhnya perjalanan, wa qillatiz zad, dan sedikitnya bekal yang aku bawa. Dan setiap kita, wahai saudara-saudariku, akan menempuh perjalanan tersebut. Barangkali salah seorang dari kita akan memulai perjalanan tersebut malam ini, barangkali besok atau lusa. Tetapi sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Siapapun dia, semulia apapun dia, maka tidak ada yang abadi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kapan perjalanan ini dimulai? Dan siapa yang mendampingi Anda dalam perjalanan tersebut? Perjalanan ini dimulai tatkala malaikat-malaikat turun menemui Anda. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu
Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah, datang malaikat. Datang malaikat yang banyak duduk di hadapanmu, sejauh mata memandang. Ketika engkau lalai terhadap kematian dan sekaratnya, datang malaikat membawa kematian yang dikatakan oleh ulama-ulama salaf lebih dahsyat dari tebasan pedang, potongan gergaji, dan tusukan kait-kait dari besi. Kalaulah ketika ruh itu masih di badan, terluka oleh pedang, tertusuk paku yang tajam, terpotong gergaji besi, sakit karena badan ini berhubungan dengan ruh. Bagaimana kalau seandainya yang dicabut dan diambil itu, dipisahkan dari jasad itu adalah ruh itu sendiri? La ilaha illallah. Alangkah pedih dan mengerikannya saat itu. Tahukah engkau, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, saat Anda terbaring, terbujur kaku, saat Anda terbaring, kaki Anda sudah mulai dingin, napas Anda mulai satu-satu. Turun malaikat di langit, malaikat-malaikat yang putih wajahnya, seolah-olah matahari, membawa kain kafan dari sorga, duduk sejauh mata memandang di hadapan si mayit yang soleh, membawa kabar gembira bagi anda yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mewujudkan keimanan itu dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat akan turun menemuinya. Lalu malaikat-malaikat itu memberikan kabar gembira, berkata kepada dia, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau khawatir, jangan cemas, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan sorga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Alangkah bahagianya hamba mukmin ini. Malaikat-malaikat adalah pendamping, pembela, dan yang menjaga mereka di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan untuk kalian di dalam sorga itu kelak apa yang diinginkan oleh diri kalian. Walakum fiha ma tad'un, semuanya ada apa yang kalian minta. Diberi kabar gembira tentang sorga. Sehingga hamba yang mukmin ini, karena kabar gembira yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui malaikat itu, tidak lagi merasakan sakitnya ketika ruh itu dicabut, karena kegembiraan yang dianugerahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada dirinya. Sesudah itu, wahai saudara-saudariku, datanglah malakul maut, duduk di dekat kepalanya. Duduk di dekat kepalanya, lalu berkata kepada hamba mukmin ini, Ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Di dalam lafaz riwayat lain, Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang tentram, yang damai. Ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Keluarlah engkau untuk mendapatkan keridhaan darinya. Maka keluarlah ruh tersebut. Fatakhruju kama tasilul qatra min fis saqa. Maka keluarlah ruh seorang mukmin itu seperti air yang mengalir dari ujung cerek. Ringan, mudah,
dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam riwayat lain disebutkan, hatta idza kharajat ruhuhu, sehingga ketika ruhnya telah keluar. Dan hadis ini panjang lebar dikeluarkan, dibawakan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Ahkamul Janaiz. Tatkala ruh tersebut keluar, shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal ard, seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi menyolatkannya, la ilaha illallah. 40 saja dari hamba-hamba Allah yang bertauhid menyolatkannya, akan menjadi syafaat bagi dia. Bagaimana kalau seandainya seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi menyolatkan dia? Karomah apalagi yang lebih besar daripada ini. Wa futihat lahu abwabus sama, dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wahum yad'una Allah. Tidak satupun dari penjaga pintu-pintu langit yang dibukakan tersebut, melainkan mereka memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar an yu'raja, agar ruh tersebut an yu'raja bi ruhihi min qibalihim, dibawa, diangkat, masuk, naik ke langit dari pintu yang mereka jaga. Malaikat semuanya mengharapkan itu. Karena malaikat-malaikat menjadi wali-wali dia di dunia dan di akhirat. Bayangkan jika itu adalah dirimu, wahai saudara-saudari. Bagaimana kegembiraanmu? Bagaimana kebahagiaanmu ketika itu? Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada setiap kita kegembiraan di saat-saat seperti itu. Adapun jika kondisi Anda, semoga Allah menjauhkan dari hal tersebut, bukanlah seorang yang baik. Adapun jika seorang itu adalah orang yang fasik, munafik, jika seseorang itu adalah seorang yang kafir, maka turunlah malaikat-malaikat dari langit yang keras, bengis, kasar, ghiladun, syidad, sudul wujuh, wajahnya hitam, menakutkan, membawa kain kapan dari api neraka, duduk sejauh mata dia memandang, sehingga orang ini ketakutan melihatnya. Lantas datanglah malaikat maut, duduk di dekat kepalanya. Kemudian malaikat maut menghardik dan membentaknya. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai ruh yang keji, wahai jiwa yang kotor, ukhruji, keluarlah, ila sakhatim minallahi wa ghadab, keluar engkau untuk mendapatkan kemurkaan serta kemarahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ruh tersebut ketakutan, fatafarraqa fi jasadih, berpencar-pencar di setiap persendian tubuhnya, lalu dicabut secara paksa oleh malakul maut, seperti duri dicabut dari kain atau kapas yang basah. Bayangkan. Maka serat-serat kapas tersebut akan tercerabut, putus. Bagaimana jika itu adalah sendi-sendi, urat-urat, daging-daging yang ada di tubuhmu, di dalamnya? La ilaha illallah. Siapa yang akan sanggup? Makanya lebih dahsyat daripada tebasan pedang, daripada gergaji besi yang membelah tubuh, daripada kait-kait besi yang mengait daging-daging tersebut. Ketika ruh tersebut keluar, dilaknat oleh setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Setiap malaikat yang menjaga-jaga pintu langit berdoa kepada Allah agar ruh ini tidak dibawa naik melalui pintu mereka. Lalu malaikat-malaikat yang banyak tadi tidak membiarkan begitu saja ruh tadi di tangan malakul maut. Mereka segera mengambilnya, membungkusnya dengan kain kafan dari neraka itu yang kasar, panas, keras. Lalu memberinya bau-bau yang busuk, lebih busuk dari bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bayangkan engkau di dunia bergelimang nikmat, malam dan siang.
Bayangkan bagaimana kondisimu dalam keadaan bergelimang nikmat tersebut. Kondisi lalai dan lengah datang malaikat maut untuk membawa Anda menempuh perjalanan yang sangat panjang. Ingatlah wahai saudaraku, ketika engkau ikut membawa saudara-saudaramu ke tempat pemandian mayat. Bayangkan kalau seandainya dirimu yang dibawa oleh mereka, lalu diletakkan di atas dipan pemandian tersebut. Dulu engkau yang melepas pakaianmu, atau membantu melepas pakaian saudaramu yang sudah mati itu. Sekarang dirimu yang diletakkan di atas dipan tersebut. Lalu mereka melepas pakaianmu. Dulu engkau mengenakan pakaian sendiri, sekarang mereka yang akan membungkusmu dengan kain kafan. Membolak-balik tubuhmu, memandikanmu untuk terakhir kali. Sedangkan engkau adalah jasad tanpa ruh ketika itu. Kemudian mereka mengangkatmu ke masjid atau ke tempat salat jenazah. Aduhai alangkah meruginya orang-orang yang dahulu tidak pernah datang ke masjid untuk mengerjakan salat. Sekarang dia dibawa bukan untuk salat, tetapi untuk disolatkan. Kalau ada yang menyolatkannya. Anda diangkat, diletakkan untuk disolatkan. Dulu Anda yang solat di sana. Dulu Anda yang menyolatkan jenazah-jenazah saudara Anda. Setelah itu mereka mengangkat Anda. Kemana? Mereka mengangkat jasad Anda ke rumah yang sempit. Tempat tinggal yang gelap. Menyeramkan. Berteman dengan cacing-cacing tanah. Dan ulat-ulat yang menggerogoti bangkaimu di dalam tanah tersebut. Mereka membawamu ke dalam kuburan. Mereka mengantarmu ke liang lahat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Maka liang lahat tersebut, jika Anda adalah seorang mukmin yang saleh, yang baik, akan dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi salah satu taman-taman surga. Sebaliknya, jika hamba tersebut adalah hamba kafir, fasik, pelaku dosa-dosa besar yang tidak bertaubat, melakukan kesyirikan dan bid'ah-bid'ah, dan dia tidak bertaubat sebelum matinya, maka bisa jadi liang lahat tersebut menjadi salah satu tempat-tempat di neraka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anhani Maula Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qal, dari Hani Maula Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, ia bercerita, kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka. Adalah Utsman apabila dia berdiri di tepi kubur, maka dia menangis sehingga ballat lihyatuhu, sehingga basah jenggotnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila berdiri di tepi kubur mengantar jenazah saudara-saudaranya, dia terisak-isak menangis, menetes air mata, membasahi jenggotnya. Pernahkah Anda seperti itu? Sebagian manusia hari ini mengantar jenazah ke kuburan malah sibuk bercengkrama, tertawa kesana kemari. Dia berada di kuburan, tidak mengambil ibrah. Bahkan sebagian melakukan maksiat. Sementara dia berdiri di tepi kubur itu, menggunjing, membicarakan aib-aib saudara-saudarinya. Lantas dikatakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, engkau disebutkan kepadamu sorga dan neraka, engkau tidak menangis wahai sahabat Utsman. Lalu engkau menangis melihat kuburan? Beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah rumah pertama, tempat pertama, persinggahan pertama, kampung akhirat. Fa in yanju minhu. Jika seseorang itu selamat dari alam kubur itu, selamat dari siksa dan azabnya, fama ba'dahu aisar minhu. Yang setelah itu, saat dia dibangkitkan, dikumpulkan di yaumil mahsyar, kemudian dihisab,
kemudian meniti sirat, maka yang sesudah itu kata beliau akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika dia tidak selamat dari alam kubur ini, maka yang setelahnya, kehidupan sesudahnya akan lebih berat bagi diri dia. Athar Utsman ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini dia salafus salih. Mereka ketika melihat saudaranya memulai perjalanan tersebut, mereka membayangkan bagaimana kalau seandainya itu adalah diri mereka. Sehingga mereka bisa mengambil ibrah, melembutkan hati mereka, memompa semangat mereka untuk bergegas, bersegera mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pernahkah engkau membayangkan tentang kuburan? Pernahkah sesaat dalam kehidupanmu membayangkan bagaimana jasadmu ketika terbaring di kuburan? Ketika engkau diletakkan lalu ditimbun dan manusia mulai meninggalkanmu, orang-orang yang engkau cintai meninggalkanmu seorang diri, apa yang terjadi? Pernahkah engkau membayangkan? Saat dua malaikat datang. Saat dua malaikat syadid al-intihar, yang sangat keras bentakannya. Pandangan matanya laksana kilat. Suaranya menggelegar seperti petir. Lalu kedua malaikat tersebut membentakmu, mendudukkanmu. Kemudian berkata kepadamu, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Di dunia ini saja, ketika engkau dibentak oleh seseorang yang tidak engkau kenal, engkau seorang diri, datang ke hadapanmu dua orang berbadan besar, seram, menakutkan, membawa pemukul yang besar. Matanya tajam menatapmu. Dengan keras dia membentak. Barangkali engkau akan merasa kecut. Bagaimana engkau berada di tempat yang sempit, gelap gulita, didudukkan oleh malaikat tersebut. Lalu dia membentakmu, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? "Wa ma dinuh?" Apa agamamu? "Wa ma taqul fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum?" Apa yang kau katakan tentang seseorang yang diutus kepada kalian itu? Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada setiap kita keteguhan saat malaikat menanya di alam barzakh. Jika engkau ternyata wahai saudaraku, jika engkau ternyata wahai saudariku, min ahlil khair, termasuk orang yang baik, orang yang saleh, orang yang bertakwa, maka engkau akan dapat menjawab. Jika engkau betul-betul menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika engkau betul-betul mengenal Allah, maka engkau bisa menjawab, Rabbi Allah. Jika engkau betul-betul memahami hakikat dinul Islam, lalu mewujudkannya dalam kehidupanmu, tunduk dan patuh menegakkan syariatnya, engkau akan dapat menjawab, dini al-Islam, agamaku Islam. Jika engkau betul-betul menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, engkau mengikutinya dalam kehidupanmu, mengikuti jejak-jejaknya, memegang teguh sunnahnya, memperjuangkannya, engkau bisa menjawab, dia adalah Abdullah wa Rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Tapi sebaliknya, ketika hamba tersebut min ahli syarr, orang yang buruk, tidak mengenal Allah kecuali lafaz Allah, Allah, karena melihat orang mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali dengan menggoyang-goyangkan badan, dan dia pun ikut dengan kejahilannya, tetapi dia tidak mengetahui sejatinya siapa Rabb yang dia sembah, tidak melaksanakan ibadah, enggan sujud, tunduk dan patuh kepadanya. Jika hamba tersebut tidak mengenal Islam kecuali yang tertera di KTP, di surat nikah atau kakaknya, dia tidak mengenal Islam kecuali musiman bersama orang-orang yang di sekitarnya. Bagaimana keadaannya jika seorang hamba itu lebih mengenal tokoh-tokoh kafir, bintang-bintang film, tokoh-tokoh olahraga, para selebriti, orang-orang fasik daripada Nabi Muhammad SAW? Apa yang akan dia jawab? Maka tempatnya tersebut akan dijadikan sebagai salah satu liang api neraka.
Setelah itu akan dibentangkan untuknya, untuk hamba yang durhaka ini, tempat tidur dari api neraka. Dibukakan pagi dan petang pintu menuju neraka, sehingga terasa oleh dia hawa panas api neraka tersebut. Kemudian didatangkan kepada dia sosok yang buta, bisu dan tuli, membawa martil, penokok yang sangat besar. Kalau seandainya gunung yang dipukulnya akan hancur lebur menjadi debu. Lantas dia akan memukul hamba tadi. Lantas dia memukul tubuhmu sehingga terperosok ke dalam tanah, hancur tulang belulangmu. Engkau menjerit dengan keras. Semua makhluk mendengar jeritanmu kecuali jin dan manusia. La ilaha illallah. Inilah dia kondisi ahlul barzah, ahlul kubur. Orang-orang yang dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah lalu dia sombong. Orang-orang yang diberi nasihat-nasihat untuk tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia ingkar. Inilah kondisinya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pernahkah engkau membayangkan ketika engkau di alam barzah, di alam kubur tersebut, semua yang dahulu dekat mengaku cinta, suka, loyal kepadamu, semuanya meninggalkanmu. Mana ayah ibumu yang dahulu engkau banggakan? Mana istrimu yang cantik, suamimu yang tampan? Mana anak-anakmu yang sudah sukses di dunia? Mana harta benda, ijazah, titel yang kau miliki, pengikut-pengikut yang banyak? Tidak seorang pun menyertaimu hingga ke alam kubur. Mereka semuanya meninggalkanmu seorang diri. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semuanya berlepas darimu ketika itu manusia tergadaikan dengan amalannya sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu tergadaikan dengan amalannya masing-masing. Mana dunia seisinya? Mana dunia dengan penghuninya? Wahai orang-orang yang disibukkan oleh dunia dan perhiasannya. Wahai orang-orang yang disibukkan oleh pangkat dan jabatan. Wahai orang-orang yang terlena oleh syahwat kehidupan dunia. Apa yang bisa diperbuat oleh semuanya ketika Anda seorang diri di sana? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, setelah itu, di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, datanglah hari kiamat. Ditiupkanlah sur, ditiupkanlah trompet. Wa nufikha fis sur, fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika itu ditiupkan sangkakala, maka semuanya mereka keluar, dibangkitkan dari alam barzah. Datanglah hari kiamat, yaumut ta'amah, hari penyesalan, yaumul hasara wan nadamah. Datanglah hari yang membuat anak-anak kecil beruban, wanita-wanita yang hamil keguguran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari yang apabila seorang wanita yang menyusui bayinya ketakutan sehingga lupa terhadap bayi yang disusui. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Hari yang apabila dilihat oleh seorang wanita hamil langsung keguguran melahirkan janinnya. Wa taran nasa sukara. Hari yang kau melihat manusia seperti mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk. Mereka tidak kesurupan. Walakin azaballahi syadid. Tetapi ketika itu azab Allah sangatlah pedih. Hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Manusia berdiri di padang mahsyar tersebut untuk menemui Rabbul Alamin. Wajah-wajah ketika itu pucat pasi wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Semuanya nanar. Semuanya tertunduk untuk zat yang maha hidup lagi mengatur segala urusan. Waqad khaba man hamala zulma. Merugi, menyesal orang yang datang pada hari itu membawa kezaliman.
Inilah hari yang engkau, wahai saudariku, selama ini lalai. Inilah hari yang engkau, wahai saudaraku, selama ini sangat jarang untuk mengingat-ingatnya. Inilah dia hari yang apabila disebutkan kepada kita, sedikit hati yang tersentuh. Karena hati itu telah kesat, mengeras. Inilah hari yang apabila disebutkan kepada banyak kita, tidak ada mata yang menetes karena telah kering oleh panasnya dosa dan maksiat. Disebabkan oleh meremehkan dosa-dosa. Maka orang yang beruntung ketika itu. Fal kayyis man dana nafsahu, orang yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, berbuat untuk sesudah kematian nanti. Beramal untuk bekal perjalanan menuju akhirat. Berhentilah sejenak, wahai saudara-saudariku. Duduklah merenung. Bayangkan seandainya dirimu yang ada di sana. Buka hati sebelum membuka telingamu. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat, yang mengerikan jika engkau menyimaknya dengan hati. Idza syamsu kuwirat. Bayangkan matahari yang terbit indah di pantai-pantai kampungmu ini setiap pagi digulung oleh Allah Tabaraka wa taala. Wa idzan nujumun kadarat. Bintang-bintang yang menghiasi langit runtuh berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat. Gunung yang besar seperti Rinjani itu berterbangan. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal wuhus husyirat. Wa idzal biharu sujjirat. Ketika hewan-hewan pun dikumpulkan. Lautan menggelora. Wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa zuwijat. Ketika jiwa dibangkitkan dan dikumpulkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa mereka dibunuh? Itu di hari kiamat. Allah akan kumpulkan semuanya. Setiap jiwa tersebut ditanya oleh Allah Tabaraka wa taala. Wa idza suhufun nusyirat, catatan amalanmu dikumpulkan, dibentangkan. Ketika itu neraka dinyalakan bagi orang-orang yang durhaka. Wa idzal jahimu su'irat, wa idzal jannatu uzlifat. Dan surga pun dihiasi untuk orang-orang yang beriman. Pernahkah engkau membayangkan, wahai saudara-saudariku, bagaimana kondisimu saat hari yang berat itu? Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis Al-Miqdad bahwa matahari didekatkan kepada kepala manusia. Tidak ada pohon tempat berteduh, tidak ada rumah, tidak ada gedung, tidak ada bangunan, tidak ada gunung-gunung. Semuanya padang yang bersih, tidak ada tanda milik siapapun. Matahari didekatkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tudnas syams yaumal qiyamah minal khalq. Didekatkan matahari itu di hari kiamat kepada para makhluk, hatta takuna minhum kamiqdari mil, sehingga matahari itu dekat kepada mereka seukuran 1 mil. Jangan Anda langsung mengira bahwa 1 mil itu 1 mil jarak atau ukuran. Sahabat sendiri mengatakan, atau perawi yang meriwayatkan dari Miqdad, berkata, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil." Saya tidak paham, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil di sini. Apakah mil ini jarak tempuh di bumi atau mil alat yang digunakan untuk mengambil celak? Ada itu tusuk celak itu, nanti yang dipasang di mata. Bayangkan kalau sedekat itu. La ilaha illallah. Sedangkan siang terik, siang bolong ketika matahari bersinar terik, 38-40 derajat, Anda merasa terpanggang. Matahari nun jauh di sana. Di hari kiamat didekatkan kepada manusia. Lalu Rasulullah SAW bercerita, fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Lalu manusia sesuai dengan kadar amalnya dalam berkeringat, semuanya bercucuran. Ada yang keringatnya itu sampai kedua mata kakinya.
Faminhum man yakunu ila ka'bai, keringatnya sampai di situ mengenanginya. Ada lagi keringat yang mengenanginya sampai ke lututnya. Ada lagi sampai ke pinggangnya. Dan ada lagi orang-orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Alhamdulillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu, wa minhum man yuljimuhu al-araq iljaman, di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh keringat. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat ke mulutnya sampai ke mulut orang itu sehingga dia megap-megap ditenggelamkan oleh keringatnya. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bacalah wahai saudara-saudariku firman Allah tabaraka wa taala di surah Al-Furqan, yauma tashaqqaqu wa yauma tashaqqaqu as-sama' bil ghamami wa tanzilul malaikatu tanzila. Ingatlah hari ketika langit terbelah, lalu datang awan-awan, turunlah malaikat. Ketika itu kerajaan ini hanyalah milik Allah. Al-mulku yauma idzinil haqq lirrahman wa kana yauman 'alal kafirin 'asira. Itu adalah hari yang sangat berat bagi orang-orang kafir. Hari yang diringankan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang mukmin. Ketika itu orang-orang yang zalim, wa yauma ya'udzu zalimu 'ala yadayhi, orang-orang yang zalim saking menyesalnya bukan lagi menggigit satu jari. Dulu kalau dia gagal dalam urusan dunia, menyesal dia hanya menggigit satu jari. Di hari kiamat orang-orang yang zalim itu, wahai saudara-saudariku, menggigit kedua tangannya karena sangat menyesalnya. Wa yauma ya'uddu zalimu 'ala yadayhi yaqul, ketika itu dia menyesal berangan-angan, ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila, andai saja dahulu aku menempuh jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Anda wahai saudaraku? Berapa umur Anda hari ini? Mana kecintaan dan ittiba Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak dari kaum muslimin tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya sebatas nama. Namanya, nama ayah, nama ibu, nama kakek, nama pamannya, lahir di tahun gajah. Hanya sebatas di situ. Bahkan banyak juga kaum muslimin yang tidak tahu menau tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sahabat-sahabatnya, tentang perjuangannya. Bahkan kalau ditanya kepada salah seorang dari saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, ditanya kepada dia, apakah Anda di rumah punya kitab-kitab hadis? Apakah Anda di rumah punya kitab sirah? Lalu tanyakan kepada dia, Anda punya televisi? Anda punya koleksi majalah-majalah, buku-buku, novel-novel, atau kata pepatah, kata-kata hikmah yang dikarang yang ditulis oleh dihimpun dari perkataan orang-orang kafir? Banyak kaum muslimin yang punya itu. Ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila. Mana dia ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana dia? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah wa sunnati. Wahai kaum muslimin, mana dia Al-Quran? Mana dia As-Sunnah selama ini dalam kehidupan kita? Dan di mana kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus di hadapan sahabatnya sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, "Hadza sirati, inilah jalanku." Lalu beliau buat garis-garis yang simpang siur di kiri dan di kanan. Lalu beliau mengatakan, "Wa hadhihi subul." Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Di setiap jalan itu ada syaitan. Ia akan mengajak manusia kepadanya dan mencampakkan ke dalam neraka. Lalu beliau membaca firman Allah tabaraka wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Lantas kenapa masih banyak kaum muslimin dan muslimat lebih memilih jalan selain jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah dia pernah membaca firman Allah ini dengan hatinya? Ketika orang-orang zalim menyesal tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, "Ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila."
Aduhai, alangkah menyesal diriku. Andai saja dahulu aku tidak berteman dengan orang itu. Laqad adallani. Dia telah menyesatkanku. Anidz dzikri. Dari peringatan-peringatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dulu Anda yang mencintai orang-orang kafir itu. Dulu Anda yang mencintai orang-orang fasik itu. Tokoh-tokoh dunia yang jauh dari agama tersebut. Apakah dia akan bisa membantumu kelak di yaumil qiyamah? Lihatlah penyesalan orang-orang ini. Menyesal dia berteman dengan orang-orang yang menyimpang itu. Lalu dia akui, dialah yang menyesatkanku. Syaitan itulah yang menyesatkanku. Izja'ani, ketika peringatan datang menemuiku, orang ini yang memalingkanku dari kebenaran. Wa kana syaitan lil insani khazula. Dan syaitan itu benar-benar menghinakan manusia. Renungkanlah wahai saudara-saudariku. Bayangkan ketika manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar itu. Dari Adam sampai manusia yang paling terakhir. Dalam kondisi tanpa pakaian, tanpa sehelai benang, tanpa alas kaki, tanpa dikhitan. Semua ketakutan, sibuk dengan urusannya. Lalu turun malaikat. Dibentangkan kitab catatan amalan-amalan hamba-hamba. Lalu ditegakkan timbangan. Dibentangkan titian. Di atas perut jahanam. Manusia ketika itu dihantui oleh kecemasan dan ketakutan. Ketika itu, coba katakan kepada dirimu. Coba tanyakan kepada dirimu. Apa yang telah aku siapkan untuk menghadapi hari itu? Apa yang telah saya siapkan untuk menghadapi saat-saat yang seperti itu? Bayangkanlah wahai saudara-saudariku. Saat manusia semuanya dikumpulkan tersebut. Lalu terdengarlah seruan malaikat memanggil namamu. Fulan bin Fulan. Engkau tahu itu adalah namamu. Namamu ketika di dunia dahulu. Fulanah binti Fulanah. Dipanggil. Lalu engkau berjalan membelah sab-sab barisan manusia. Di antara para malaikat. Ditegakkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada penterjemah antaramu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lisanmu terkunci. Kaki tanganmu menjadi saksi. Atas setiap perbuatan engkau ketika di dunia. Ketika itu wahai saudaraku. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka akan datang menemui Allah Tabaraka wa Ta'ala seorang diri. Apa yang akan engkau rasakan? Tatkala waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Tatkala datang malaikat yang selama ini mendampingimu di dunia. Lalu kelak dia akan menggiringmu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga saksi-saksi atas setiap perbuatanmu ketika di dunia. Apa yang dahulu engkau sembunyikan dari mata guru-gurumu? Apa dahulu yang engkau sembunyikan dari pengetahuan, telinga, penglihatan, ayah, ibu, istri dan anak-anakmu, suamimu, teman-temanmu? Semuanya akan tersingkap ketika itu. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Engkau ketika itu ditegakkan. Di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di hadapan Al-Jabbar. Di hadapan Al-Wahidul Qahhar. Di hadapan Sang Raja. Di hadapan Rabb semesta alam. Yang mengetahui segala sesuatu yang besar maupun kecil. Yang zahir maupun yang batin. Yauma idzin tu'radun. La takhfa minkum khafiyah. Hari itu kalian akan dihadapkan. Ditampilkan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dari kalian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Pernahkah engkau duduk sejenak berhenti? Lalu tanyakan kepada dirimu. Merenunglah. Sudah berapa umur saya berlalu? Apa yang telah saya lakukan sepanjang hidup ini? Untuk kehidupanku nanti. Pernahkah engkau merenung, bertanya, sebenarnya untuk apa saya hidup? Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apa kata Allah? Mengingkari kelalaian, kelengahan manusia. Lupa terhadap hakikat tujuan penciptaan dia. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia? Hanya orang-orang kafir yang tidak beriman. Yang menganggap hidup mereka ini hanya sekedar di dunia. Sia-sia belaka. Wa annakum ilaina la turja'un. Pernahkah ayat ini singgah di hatimu satu hari? Lalu engkau merenunginya. Sehingga bisa memotivasi dirimu. Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepadaku. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah
yang maharaja, yang hak. La ilaha illahu rabbul arsyil karim. Tidak ada yang berhak diibadati dengan hak melainkan Dia, Rabb, pemilik arsy singgasana yang mulia. Saudara-saudariku, bukankah Allah telah memuliakanmu? Bukankah Allah telah memilihmu di antara makhluk-makhluk yang lainnya, lalu menjadikan engkau bertauhid, mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Bukankah Allah telah haramkan atasmu perkara-perkara di dunia? Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bukankah Allah menciptakanmu, wahai saudaraku, dari tidak ada menjadi ada? Bukankah Allah telah berikan kepadamu, wahai saudariku, segala macam bentuk nikmat, menganugerahimu rizki, memberimu pendengaran, penglihatan, kesehatan, harta, keluarga, anak-anak. Alangkah besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tahukah, ingatkah, sadarkah kita, semua itu kelak di hari kiamat ketika Anda berdiri di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawabannya atas segala nikmat yang Allah berikan tersebut kepada Anda. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, setelah hamba tersebut dihadapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu diperlihatkan kepadamu catatan amal. Engkau melihat ke kanan dan ke kiri. Yang engkau lihat hanyalah apa yang telah engkau perbuat ketika di dunia. Menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa, hanya amal yang telah engkau perbuat di dunia. Ketika itu barulah tahu, barulah sadar akan kelalaian selama ini. Jika engkau termasuk orang-orang yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, engkau termasuk orang yang bertauhid, maka Allah akan mengampuni barangkali dosa-dosamu. Jika ternyata dosamu lebih banyak dari amal solehmu, dan Allah menghendakimu untuk dibersihkan dahulu, semoga Allah menjaga kita dari api neraka, maka Allah akan masukkan hamba tersebut ke dalam api neraka. Kemudian dikeluarkan setelahnya karena tauhid yang ada di dalam hatinya untuk dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, jika hamba tersebut termasuk orang-orang yang sengsara, tidak mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, telah tetap takdir Allah kepadanya bahwa dia termasuk penghuni neraka, maka dia akan diseret oleh malaikat Zabaniyah. Khuduhu faghulluh. Diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ambil dia, ikat dengan rantai-rantai, diseret oleh malaikat, dicampakkan ke dalam neraka dengan tersungkur. Summal jahima sallu. Kemudian neraka nyalakanlah ia. Sudah masuk waktu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, insyaallah setelah azan kita akan lanjutkan sedikit materi kita. Setelah itu kita tuntaskan dengan tanya jawab sebelum menunaikan salat Isya berjamaah. Ikhwati wa akhwati, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah semoga Allah memberkahimu. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala gembira terhadap taubat hambanya yang betul-betul bertaubat. Bahkan melebihi kegembiraan seorang hamba yang kehilangan kendaraan dan bekalnya dalam perjalanan, lalu dia putus asa menanti kematian. Tiba-tiba Allah kembalikan makanan tersebut dan hewan tunggangannya. Saking gembiranya, dia salah berucap, Allahumma, ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Akhta min syiddatil farah. Keliru dia karena saking gembiranya. Dan Allah lebih gembira dari orang ini terhadap taubat dan kembalinya seorang hamba ke jalannya. Maka apalagi yang kita tunggu, wahai saudara-saudari? Apalagi yang membuat kita menunda-nunda untuk bertaubat?
apa yang membelenggu jiwa kita. Wahai saudaraku yang menunaikan, wahai saudara-saudariku yang tidak salat, apa yang membuatmu lancang menentang perintah Allah? Apa yang membuatmu enggan memenuhi seruannya? Padahal engkau tidak bisa lepas dari genggaman Allah Tabaraka wa Ta'ala sekejap mata pun. Bukankah Allah di dalam kitabnya telah memberi peringatan kepadamu? Bukankah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya telah menyampaikan ancaman-ancaman bagi orang yang tidak salat? Bukankah Allah dan Rasul telah memanggilmu, memerintahmu? Bukankah Dia Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menganugerahkan kepadamu kesehatan dan kekuatan, memberikan harta dan membuatmu menjadi kaya, memberimu kesempatan untuk bertaubat? Tetapi kenapa masih saja enggan untuk memenuhi seruannya? Wahai saudaraku yang menunaikan salat, wahai saudariku yang menegakkan salat, sudahkah engkau mengerjakan, menunaikan dengan hati yang khusyuk? Sesuai dengan hati yang khusyuk dan ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudara-saudariku yang kurang peduli dengan agama Allah, yang enggan menghadiri majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebenarnya yang menghalangi langkahmu untuk duduk sejenak meraih rahmat, berkah dan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala di taman surga? Wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang masih saja menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, mencintai manusia, makhluk seperti mencintai Allah, mengagungkan makhluk-makhluk seperti memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau bahkan lebih, takut kepada makhluk seperti takut kepada Allah, bahkan melebihi takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berharap kepada makhluk seperti berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan lebih berharap lagi kepada makhluk daripada kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah langit dan bumi ini semuanya berada dalam genggaman Allah? Kelak di hari kiamat berada dalam genggaman Allah. Lantas apa yang menghalangi Anda untuk kembali kepada tauhid, memurnikan penghambaan diri hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wahai saudara-saudariku yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalih, adat istiadat, kebiasaan manusia, atau karena taklid buta kepada tokoh-tokoh agama. Mana bukti cinta? Mana bukti syahadat Muhammadur Rasulullah? Mana bukti pengakuan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang menutup telinga dan hati kita untuk menjadikannya satu-satu imam, suri tauladan yang kita ikuti dalam kehidupan ini? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kelak di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kakimu dari hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga ditanyakan kepadamu tentang masa mudamu, tentang waktumu, tentang kesehatan. Ditanyakan kepadamu nikmat-nikmat yang Allah limpahkan agar engkau bisa menggunakannya untuk menghambakan diri kepadanya. Sanggupkah engkau menjawab ketika itu di saat tidak seorang pun bisa berdusta? Apa yang akan engkau katakan kepada Rabbmu? Apa jawabanmu kelak? Persiapkan jawaban tersebut, dan hanya ada satu cara untuk mempersiapkannya. Kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, mempelajari keduanya sesuai dengan apa yang telah dipelajari, dipahami, diamalkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lalu pegang teguh, amalkan itu dalam kehidupan kita, bersabar dalam mengamalkannya, sebarkan di tengah masyarakat, ajak kaum muslimin untuk kembali kepada jalan yang lurus tersebut. Hanya itu cara kita agar bisa selamat kelak di yaumil qiyamah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kajian singkat ini saya tujukan pertama untuk diri saya dan untuk Anda semuanya,
mudah-mudahan bisa menjadi cemeti yang melecut hati kita. Agar bisa bangun dari tidur panjang. Dari kelalaian dunia yang membuat kita lupa, lalai, atau malas untuk bersegera menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik saudara-saudari, waktu kita tidak panjang, ada beberapa menit ke depan sebelum iqamah. Saya akan jawab beberapa pertanyaan yang tentunya saya pilih. Silakan tulis dan ajukan ke depan pertanyaan. Apakah padang mahsyar sudah diciptakan pada saat ini seperti surga dan neraka? Dan bagaimana gambaran dari Nabi tentang padang mahsyar? Apa benar seperti orang yang sedang wukuf di Arafah? Semua yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang umurul akhirah, perkara-perkara akhirat yang pernah beliau lihat ketika perjalanannya Mi'raj, atau Allah perlihatkan dalam tidurnya, atau bahkan pernah ketika Rasulullah berdiri di hadapan sahabatnya, Allah perlihatkan surga neraka. Semua yang beliau lihat tentang kejadian-kejadian, tentang perkara-perkara akhirat setelah kematian, hari berbangkit, itu semua sudah disediakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Musik. Gimana ini ada musik di masjid? Nada dering itu ganti. Jangan musik, wahai saudara-saudari. Apalagi sampai kita ke masjid. Sucikan masjid kita ini dari musik-musik dan nyanyian. Ganti aja. Dengan yang standar biasa saja. Atau getar. Itu akan lebih selamat. Kita sudah mengaji, sudah lama. Terkadang masih saja terdengar nada dering, disco, musik dan segala macamnya. Malu kita. Malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang padang mahsyar? Apa benar seperti orang yang sedang wukuf di Arafah? Ya akhi, wa ya ukhti, saudara-saudariku, segala berita-berita tentang perkara di yaumil qiyamah tidak sama dengan yang ada di dunia kecuali sebatas nama. Sudah jelas, hadis-hadis yang sahih seperti di hadis Muslim tadi menceritakan bahwa di padang mahsyar itu orang semuanya dikumpulkan dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun. Dikumpulkan tanpa berkhitan, tanpa beralas kaki. Sedangkan di padang Arafah, orang pakai kain. Di yaumil mahsyar tidak ada tempat bernaung dan berteduh kecuali naungan Allah. Di padang Arafah banyak tenda-tenda. Bagaimana Anda mau samakan? Ya. Di Arafah orang masih makan dan minum. Masih melihat juga kepada perempuan-perempuan cantik. Di padang mahsyar, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, apakah manusia ketika itu tidak saling melihat satu dengan yang lainnya karena telanjang?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perkara ketika itu jauh lebih dahsyat, besar, berat, mengerikan daripada sekedar melihat orang-orang yang ada di sekeliling. Bagaimana mungkin dia sibuk melihat orang? Sedangkan dia saja lari dari ayah ibunya. Ayah ibunya lari dari dia. Dia tidak ingat lagi istri dan anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Jadi tidak sama. Semua yang ada di akhirat itu, kalaupun ada, sama itu sekedar nama dengan yang ada di dunia. Bagaimana hukum jenazah yang digunakan untuk media pembelajaran mahasiswa atau mahasiswi kedokteran atau kebidanan? Masalah ini sudah dibahas ada di dalam bahasan buhus Hay'ah Kibaril Ulama di Mamlakah, masalah menggunakan jasad mayat untuk pembelajaran, media pembelajaran kedokteran, ilmu kedokteran. Yang pertama, jasad orang mukmin. Maka sepakat ulama tidak boleh. Karena seorang mukmin itu terjaga hurmah, kehormatan diri dia, hidup maupun mati. Jangankan merusak jasadnya, menginjak duduk di atas kuburannya saja terlarang. Mematahkan tulang mayat
mukmin, seorang mukmin itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Maka kalau seandainya tubuh jasad seorang mukmin, itu sepakat ulama tidak membolehkannya. Baik. Lantas bagaimana kalau jasad seorang mukmin sudah tidak boleh kalau untuk pembelajaran? Adapun jasad orang-orang kafir atau jasad yang tidak dikenal dan tidak ada yang mengurusnya. Terkadang kan di rumah sakit itu, di kamar-kamar mayat itu ada jasad yang tidak ada yang mengurusnya. Kalau tahu itu jasad mukmin tidak boleh, harus segera diselenggarakan, dimakamkan. Kalau ternyata jasad orang kafir dan tidak ada yang mengurusnya lagi, maka di sini para ulama mengatakan jika betul-betul darurat, sangat dibutuhkan, tidak akan mungkin paham dan mengerti ilmu itu kecuali dengan itu, maka ketika itu dibolehkan sebatas darurat tadi. Apa maksud sebatas darurat tadi? Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadarnya, tidak boleh berlebihan. Misalnya dia butuh untuk melihat sampel di bagian tangannya, tidak boleh seluruhnya pula yang dirusak. Nah, ini dijelaskan di dalam bahasan Hay'ah Kibaril Ulama yang sudah lama bahasan tersebut. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana siksa untuk jenazah yang belum dikuburkan atau masih diawetkan? Ya akhi, jangankan diawetkan, masih ada bentuk tubuhnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang dari umat terdahulu berwasiat kepada anaknya, putra-putranya. Wahai anak-anakku, jika aku mati, kumpulkan kayu bakar semuanya, bakar jasadku, lalu tebarkan debu-debunya. Tebarkan. Dia berharap agar tidak disiksa, karena dia takut kepada Allah. Maka Allah perintahkan, setelah ditebarkan debu-debunya, Allah perintahkan debu-debu jasadnya tersebut kemudian kembali utuh. Lalu Allah tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan perbuatan tersebut? Lalu dia menjawab, karena aku takut kepadamu ya Rabb. Maka Allah mengampuninya karena kejahilan dia dalam masalah itu. Dan yang membuatnya itu karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini jasad yang sudah menjadi debu, begitu mudahnya Allah kembalikan. Apalagi diawetkan masih utuh. Jasad itu walaupun dia tidak dikuburkan di dalam tanah, barangkali dalam perut hewan buas, ketahuilah alam setelah kematian itu bukan yang nampak oleh mata kita. Itu alam barzah, alam gaib. Bagaimana bentuk disiksanya kita tidak tahu, tidak melihatnya. Tetapi kita wajib meyakininya sesuai yang ditegaskan, dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Hanya orang-orang Mu'tazilah atau bibit-bibitnya yang ada di zaman sekarang, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menolak hadis-hadis sahih dengan alasan khabar ahad dan lain sebagainya, menolak masalah-masalah itu, lalu tidak mengakui adanya siksa di alam kubur. Mereka mengukurnya dengan akal dan logika. Mereka lupa akal dan logika mereka Allah yang menciptakan. Makhluk harus tunduk dan patuh kepada sang penciptanya. Allahu a'lam. Apakah hukum bermain catur diperbolehkan atau dilarang? Mohon disebutkan dalilnya. Catur itu olahraga bohong-bohongan. Gayanya hebat, kuat. Kuda diangkat. Coba angkat kuda benaran, itu olahraga, bagus. Iya. Benteng diangkat, dipindah-pindah. Bohong itu. Habis waktu, duduk merenung, bohong pula lagi, dibohong-bohongi. Olahraga apa itu? Olahraga itu yang membuat kita kuat, stamina dan segala macam. Membuat seseorang cerdas. Kecerdasan apa? Orang yang suka bermain catur itu, akal pikirannya itulah seluas kotak catur itu. Iya. Pikirannya seluas itu, sempit. Padahal banyak yang lebih penting yang harus dipikirkan. Oleh karena itu ada diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
Beliau melihat orang yang termenung bermain catur itu. Beliau katakan, apa ini kalian iktikaf kepada benda-benda ini? Kata beliau, iktikaf orang itu. Nah, adapun hukumnya, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengharamkan bermain catur itu. Ada lagi yang mengatakan makruh, tetapi bisa haram kalau melalaikan. Ibnu Rajab membahas dan menyebutkan pendapat-pendapat ulama semuanya. Terlepas dari itu semua, itu olahraga yang sebenarnya tidak bermanfaat, apalagi bagi kaum muslimin, kaum mukminin yang betul-betul menyadari betapa berharganya waktu, dan setiap waktu itu akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Kalau mau berolahraga, olahragalah yang bermanfaat di dunia bagimu, bisa kelak membekalimu untuk membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjaga kesehatan dan stamina. Apakah orang yang mati tidak terkubur atau hilang akan melewati alam barzah? Bagaimana dia akan melewati alam barzah? Sedangkan ruhnya saja dibawa oleh malaikat. Tidak ada yang bisa lolos. Lalu gentayangan pula, ingin balas dendam. Itu hanya film-film yang mendustai kitabullah. Diperkosa oleh orang, lalu akhirnya pergi gentayangan, membunuh orang-orang yang diperkosa. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada yaumil qiyamah dan hari akhir. Orang yang sudah mati itu, kalau dia durhaka, kalau dia kafir, kalau dia banyak maksiat, bagaimana mungkin dia lolos dari malaikat? Bagaimana mungkin dia lolos dari malaikat? Dan sosok yang buta, bisu tuli yang membawa martil, penokok yang akan menyiksanya dalam barzah itu. Tidak bisa. Kalau dia baik, tidak akan mau dia pulang lagi. Kalaupun dia bisa kembali lagi ke dunia, apa permintaan dia? Bukan balas dendam. Mau sholat dia lagi. Mau beribadah, berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir. Bukan gentayangan mengganggu orang. Jadi ini akidah yang berbahaya terhadap kaum muslimin. Apakah benar bayi yang mati nanti akan memberikan orang tuanya minum di surga kelak? Anda pernah dengar hadis barometer hamba itu tergantung akhirnya. Lantas apa hikmahnya kita beramal soleh? Mengenai bayi kelak akan memberi minum orang tuanya di surga, saya tidak tahu hadis tentang itu. Tetapi kalau orang tuanya tidak masuk surga, bagaimana dia mau memberi minum? Namun bayi seorang mukmin yang meninggal di waktu kecil sebelum dia balik, ketika dia masih bayi, masih kecil, belum balik, lalu orang tuanya bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu akan menjadi syafaat kelak bagi dia di hari kiamat. Dan itu terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain. Mengenai barometer hamba itu, tergantung akhirnya. Betul. Dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tolak ukur amalan seseorang itu dilihat dari akhir amalannya ketika menutup kehidupannya di dunia. Lantas, apa gunanya, apa hikmahnya kita beramal soleh? Hikmahnya bahwa seseorang itu biasanya, galibnya, dan itu juga kasih sayang Allah kepada hambanya. Dia akan diwafatkan, dimatikan sesuai dengan kebiasaan dia ketika hidup di dunia. Kalau dia terbiasa beramal soleh, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat, rajin berzikir, berdoa, beramal ma'ruf, nahi mungkar, berjuang, Allah akan wafatkan juga dia dengan kondisi kebiasaan dia. Tapi kalau dia banyak bermaksiat, tidak sholat, mabuk, minum, lalai dan lengah, ada yang mati sambil menyenandungkan nyanyi-nyanyian, ada yang mati sambil menegak minuman, ada yang mati berpelukan dengan pelacur-pelacur, na'udzubillah. Sementara orang-orang yang soleh, ada yang mati dalam sujudnya kepada Allah, ada yang mati saat dia berjuang di agama Allah. Bahkan para ulama yang terbiasa, ada salah seorang ulama terbiasa meriwayatkan hadis. Terbiasa meriwayatkan hadis, ketika wafatnya dia juga wafat dengan meriwayatkan hadis. Saat itu berkumpul ulama-ulama di sekelilingnya, dia sakit menjelang wafat. Ulama-ulama ahli hadis ini yang mengisahkan ini Ibnu Abi Hatim atau Abu Zur'ah, saya lupa, mengisahkan ketika imam ini wafat, menjelang wafatnya,
ulama yang hadir ketika itu segan untuk mentalkinkan dia la ilaha illallah. Karena ini imam besar. Ditalkinkan pula la ilaha illallah. Tapi mereka tidak kehilangan akal. Lalu mulailah yang pertama meriwayatkan hadis tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Dia berkata, hadatsana fulan, telah meriwayatkan kepada saya fulan. Fulan berkata, telah meriwayatkan, menyampaikan kepada saya fulan. Dan dia berhenti. Tidak diteruskannya sanad itu. Kemudian imam yang berikutnya meriwayatkan hadis tersebut juga, tapi dipotong, berhenti dia di sanadnya, tidak sampai selesai. Kepada Rasulullah SAW. Sampai 3 orang, akhirnya imam yang sedang sekarat ini, dilihatnya orang ini tidak menyelesaikan hadis itu, diselesaikannya. Mulai dia meriwayatkan hadis tersebut. Sampai akhirnya sanadnya kepada Rasulullah SAW, dia berkata, qala Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah fa kharajat ruh. Ketika itu keluar ruhnya dan wafat. Dia hidup memperjuangkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Wafat pun seperti itu. Bahkan dia yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi hikmahnya, karena seseorang itu biasanya mati sesuai dengan kebiasaannya. Hati-hati. Apa kebiasaan Anda? Tahukah Anda apa kebiasaan seseorang itu? Kebiasaan seseorang itu bukan yang diperlihatkannya di hadapan manusia banyak. Itu bukan kebiasaan. Kebiasaan dia yang sebenarnya ketika dia sendiri. Tidak di hadapan orang. Itu yang biasa dia lakukan. Bagaimana Anda ketika itu? Hati-hati, jangan sampai kebiasaan Anda adalah kebiasaan yang buruk sehingga nanti mendapat su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita as-sabat, keteguhan ketika wafat, serta menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Demikian wahai saudara-saudariku, terima kasih. Mudah-mudahan bertemu lagi di lain waktu, jika tidak di dunia, di surga Allah tabaraka wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.